Sejumlah lembaga survei mulai memainkan narasi pemilihan presiden berpotensi hanya satu putaran. Prediksi ini menyusul angka survei duet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang meroket di atas 40% meninggalkan dua pesaingnya, Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Potensi ketiga, bila Pilpres berlangsung dalam satu putaran, jika trennya ini juga konsisten semuanya, kemudian kenaikan di Prabowo Gibran relatif cukup tinggi pertumbuhannya, maka kalau perolehannya sudah di atas 45% misalnya 1-2 bulan ke depan, maka ada potensi terbuka Pilpres berlangsung dalam satu putaran. Meskipun per hari ini potensi dua putarannya relatif lebih besar. Jejak pendapat terbaru Poltreking Indonesia menyebutkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran berada di angka 40,2%, sedangkan Ganjar Mahfud 30,1% dan diikuti Anies Muhaimin 24,4%. Kendati berada di posisi buncit, elektabilitas Anies Muhaimin justru naik signifikan sebesar 6% bila dibandingkan survei September lalu. Pasangan Prabowo Gibran melejit hingga 9,5%, sedangkan tren pasangan Ganjar Mahfud malah turun 1,5%. Nah, isu ini juga menjadi faktor yang dilema bagi Ganjar. Dilema itu apa? Kegalauan posisi spektrum isunya maupun spektrum politiknya. Misalnya kita bicara, sekarang semakin kuat Prabowo Gibran mengusung narasi keberlanjutan, sementara Anies dengan perubahannya. Nah, Ganjar kan sulit mengambil posisi ini. Kalau menyerang Prabowo Gibran terus, ya nanti justru kalau ada tumpahan pemilihnya justru ke Anies yang justru naik. Dan itu terbukti paling tidak dalam momentum beberapa hari ini, beberapa sebulan terakhir. Pemilih yang kalau Jokowi approval ratingnya naik, ini bisa menekan pertumbuhan Anies Baswedan. Sementara Jokowi melalui Gibran itu bisa menggusur pemilih Ganjar. Nah, sehingga poinnya begini, betul ada pemilih Prabowo yang kecewa, kemudian pergi, katakan 2-3 orang, asumsinya ilustrasinya, tapi di saat yang sama ternyata berdasarkan survei ini temuannya, ada tambahan di basis Jokowi, Jawa Tengah, Jawa Timur, meskipun Jawa Barat berkurang, lebih banyak. Tidak 2-3 orang, tapi bisa sampai 5, 7, atau 6 orang. Itulah yang menyebabkan Prabowo relatif naik, karena yang masuk ke dalam Prabowo Gibran lebih banyak daripada yang pergi. Itu yang menyebabkan mengapa pertumbuhan elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Nah, jadi poinnya ada salah satu faktor yang juga mempengaruhi pergerakan elektabilitas, yaitu tingkat kepuasan kepada kinerja Jokowi. Kalau kinerja Jokowi ternyata terpuruk atau turun, maka itu potensi Anies untuk masuk putaran kedua bertumbuh elektabilitasnya semakin besar. Tapi kalau ternyata tingkat kepuasan kepada Jokowi ternyata stabil atau bahkan naik, ini bisa menekan pertumbuhan elektoral atau elektabilitas Anies. Nah, di saat yang sama bekerjanya Gibran itu bisa menggeser Ganjar. Nah, inilah pula menyebabkan mengapa Ganjar cenderung turun, karena semakin menyerang Prabowo Gibran, justru yang mendapatkan limpahan elektoral, mendapatkan insentif secara elektabilitas adalah pasangan Anies Muhaimin. Selain Poltreking, sebelumnya survei Carta Politika masih mengunggulkan Ganjar Mahfud. Meski angkanya tipis dengan Prabowo Gibran, survei Carta Politika juga menyebut ada tren positif dari pasangan Anies Muhaimin. Sementara Populi Center memprediksi Pilpres bisa hanya satu putaran saja. Dari survei Populi, angka Prabowo Gibran menyentuh 43,1%. Apakah benar ada peluang Prabowo Gibran melaju di putaran 1 atau akan terjadi pertandingan ronde kedua? Kalau pengen satu putaran, tidak hanya di sayap mereka yang menggarap basis Pak Jokowi, tetapi basis Pak Prabowo juga harus digarap secara kencang. Tapi kalau ternyata tidak terjadi, artinya Pak Prabowo gagal meyakinkan pemilih lamanya untuk tetap setia memilih Pak Prabowo, meskipun dengan memasang Gibran di sampingnya, maka kemungkinan Anies yang diuntungkan. Dan saya setuju dengan Bung Hanta tadi, kalau misalnya itu yang terjadi, kemungkinan besar lawan Prabowo Subianto adalah Anies Baswedan di putaran kedua. Dan yang terpaksa gigit jari adalah Mas Ganjar. Tapi kalau Mas Ganjar mampu membalik tren negatif hari ini
dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivasi untuk meyakinkan basis lama Pak Jokowi dengan berbagai macam cara, karena terjadi penggerusan suara di basis-basis Mas Ganjar, terutama di Jawa Timur, ya. Dan Ganjar berhasil membalikkan itu dalam waktu 2,5 bulan ke depan. Saat yang sama, Anies juga mampu menggerogoti basis lama Pak Prabowo, maka tren kompetitif antara tiga capres kembali terjadi. Selain lembaga survei nasional, lembaga survei dunia asal Prancis Ipsos Public Affair juga ikut mengeluarkan prediksi. Data Ipsos elektabilitas Ganjar dan Mahfud menempati urutan tertinggi disusul Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin. Sebelumnya, Juli 2023, Youthing Research, lembaga riset yang berbasis di Australia, mengungkap elektabilitas Ganjar Pranowo unggul 34% disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dari dua lembaga survei dunia ini, selisih ketiga pasangan masih ketat dan berada di margin error. Hasil survei ini tentunya masih dinamis dan terus berubah, namun hasil tiap lembaga survei masih menunjukkan angka berbeda. Akankah benar Pilpres hanya satu putaran? Tim TV One mengabarkan.